bagaimana pendapat Kiai masalah sholat tarawih 8 rakaat yang selama ini dijalankan di banyak masjid, terutama di Medan ini, bahkan sekarang ini mungkin sudah mewabah sampai ke daerah kita di daerah Aceh. Apakah kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikutinya atau lebih baik tidak mengikutinya? Saya rasa Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan 3 yang insya Allah mudah-mudahan kita dengarkan penjelasan dari Kiai kita untuk menghindari panjangnya waktu yang sudah lalu ini. Demikian Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat agar kita selamat dari pemikiran-pemikiran, akidah-akidah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau untuk generasi anak-anak kita, maka bagaimana satu-satunya cara anak-anak kita masukkan daya, masukkan pondok. Tapi tidak semua pondok, karena pondok sekarang sudah beda dengan dulu. Kalau dulu yang namanya daya dan pondok pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orangnya Sufi. Pondok dipilih juga kalau sekarang, karena Wahabi bikin pondok, Syiah bikin pondok semua sekarang ini. Dan di Aceh pondok Wahabi sudah banyak. Dulu ada 6, sekarang ada berapa ya? Enggaknya sudah lebih dari 6 sekarang ya. Jadi kita ya harus kembali kepada dulu. Kalau di Medan ini pondoknya orang Aceh, tempatnya Diwan, terus tempatnya Tengku Fahmi. Di mana lagi? Hah? Ada 3 ya? Hah? Di Belawan. Di Belawan ada pula. Ya ada nih orang-orang Aceh. Terus kemudian pondok-pondoknya Al-Wasliyah, itu juga Ahlus Sunnah. Jadi dipilih-pilihlah. Itu untuk menjaga, karena biasanya anak-anak kita ini kalau sudah masuk pondok atau masuk daya, rajin berzikir, rajin berjamaah, ngaji kitab, gak gampang percaya sama, gak mudah ditipu. Kalau gak masuk pondok ya susah. Ya kalau sudah tua, sudah gak bisa mondok, ya ini ikut organisasi-organisasi Ahlus Sunnah. Paling enggak ya Tastafi. Ya Tastafi biasanya cuma 2 kan ya orang Aceh. Tastafi aja dengan yang lain. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara mendeteksi Syiah dan Wahabi? Kalau Wahabi ini gampang cara mendeteksi. Bagaimana Wahabi ini gak mau tahlil, gak mau maulid, gak mau Samadiyah, gak mau kenduri, gak mau ziarah kubur, apalagi gak mau baca kunut kalau di Indonesia, gak mau jahar basmalah. Ya pokoknya itu berarti Wahabi. Di antaranya, kalau Syiah cara mendeteksi bagaimana? Syiah ini biasanya gak sholat Jumat. Orang Syiah di Indonesia biasanya gak sholat Jumat. Mengapa? Karena menurut Syiah sholat Jumat gak wajib. Di Batam, di mana, di Jakarta gak sholat Jumat biasanya. Dan mereka gak ngaku kalau Syiah. Itu cara mendeteksi ibadahnya. Dan sholat 5 waktu itu dijamak, walaupun di rumah, zuhur gabung asar, maghrib gabung isya, jadi waktunya 3. Itu cara mendeteksi. Cara mendeteksi sehari-hari amalannya seperti itu. Ya kalau pemikirannya beda dengan kita. Syiah ini gak mau kepada sahabat, mereka hanya mau kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka gak mau. Ini cara deteksinya. Dan Syiah ini suka kawin mut'ah.
nikah mut'ah suka, termasuk Syiah yang di Medan suka mut'ah katanya, tapi saya nggak tahu sendiri. Saya dulu pernah debat dengan Syiah di mana ya, tahun 2014 di USU, hari Sabtu debat dengan Syiah di USU, terus hari Senin kecelakaan di Siantar. Tapi bukan karena Syiah, kecelakaan biasa. Saya yang kecelakaan waktu itu. Itu cara mendeteksi Syiah. Gampang lah mendeteksi Syiah itu ya, banyak caranya. Ya, pokoknya ibadahnya nakal. Karena menurut Syiah, mengapa rajin nikah mut'ah? Kata Syiah, orang nikah mut'ah itu pahalanya besar, lebih besar daripada majlis zikir sholatiyah. Syiah. Kalau kita ini majlis zikir, mereka nikah mut'ah ibadahnya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana sholat tarawih yang 8? Kalau dia tarawihnya 8 rakaat 4 itu bukan tarawih namanya. Mengapa? Karena tarawih itu jamak, beberapa istirahat. Kan cuma sekali istirahatnya. Kalau 4. Kalau 2. 8 rakaat. Bagaimana? Ya tidak afdal. Karena sholat tarawih itu yang afdal berapa? 20 rakaat ditambah 3 witir. Mengapa? Para ulama Ahlus Sunnah, Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, imam-imam yang lain, tarawih itu afdalnya 20 rakaat. Kata beliau, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, karena 20 rakaat ini yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Alasannya itu, kita sholat tarawih 20 rakaat mengikuti yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu dalilnya. Kalau yang 8 ini baru. Ini Wahabi modern. Syekh Albani. Syekh Albani ini bukan hanya tarawih, sholat malam lebih dari 11 rakaat haram hukumnya. Padahal Rasulullah pernah sholat 13 rakaat. Rasulullah ada riwayat 15 rakaat. Ada yang paling tinggi Rasulullah berapa? 17 pada 16. Diharamkan sama Albani. Padahal sejak ulama salaf, sejak masa Khalifah Umar, tarawih 23. Masa umat Islam sejak masanya Khulafaur Rasyidin haram semua? Gak masuk akal itu. Dan ini orang-orang Wahabi di Indonesia ikut itu. Kadang-kadang yang Ahlus Sunnah itu tidak. Mengapa? Ingin yang cepat, biar praktis. Ya gak apa-apa sebenarnya sholat 8 rakaat 22, tapi harus diakui bahwa yang 23 itu masih lebih afdal. Harus mengakui itu. Gak apa-apa. Cuma masih lebih baik yang 23. Gak apa-apa sebenarnya. Oh gak tarawih juga gak apa-apa. Itu barang sunnah. Cuma yang paling afdal memang 23. Itu aja sebenarnya. Dan ini ya sudah banyak dari dalilnya, diterangkan oleh para ulama, banyak dalilnya. Kadang-kadang ada yang tanya Pak Kiai, ada yang tarawih 8 rakaat tapi santai, panjang. Yang 23 tapi cepat. Itu lebih afdal yang mana? Ya ini namanya yang ditanya sama-sama gak bener. Mestinya 23 tapi santai. Ini yang bikin repot jawabannya. Atau santai tapi 23. Sama gak bener itu sebenarnya. Kita disuruh mempertimbangkan yang sama-sama kurang tepat. Repot jawabannya.
yang lebih afdal 23 tapi santai. Tapi tergantung jamaah ya. Kalau komunitas jamaah kita ini siangnya kerja, kalau misalnya 23 cepat mereka datang semua, tapi kalau lambat banyak yang nggak datang, kata para ulama lebih afdal yang 23 cepat. Mengapa? Untuk memperbesar, untuk meramaikan syiar, agar semuanya dapat fadilahnya jamaah. Yang masih merasa kurang lama, sholat lagi di rumahnya, sholat tahajud. Yang masih kurang lah, jadi begitu.